Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Saya berharap kalian di rumah tetap semangat belajar di rumah. Di sini Bapak akan menerangkan tentang pembelajaran 2, yaitu tentang ketika bumi berhenti berputar. Jadi hari kiamat itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro itu artinya kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro itu artinya kiamat besar. Kita bahas dulu apa itu kiamat sugro. Kiamat sugro yaitu hancurnya sebagian alam di sekitar kita. Contohnya seperti apa? Nah, di sini Bapak kasih contoh seperti gunung meletus, banjir, tsunami, gempa bumi, bahkan kematian seseorang itu termasuk kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, ketika terjadi kiamat sugro, kita disunnahkan membaca tarji. Apa itu tarji? Tarji yaitu ucapan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ingat ya, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Nah, selanjutnya kiamat itu tadi ada 2. Yang kedua, kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Kiamat kubro ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Tentu saja atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari kiamat tidak ada satupun makhluk Allah yang hidup, termasuk peniup trompet itu sendiri. Nanti nyawanya juga akan dicabut, yaitu malaikat Israfil. Nah, anak-anak, kiamat kubro itu kapan? Nah, kalau ada pertanyaan kapan terjadinya kiamat kubro, hanya Allah yang tahu. Karena tidak ada makhluk yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Tapi meskipun begitu, Nabi Muhammad SAW dahulu pernah memberitahukan tanda-tanda hari kiamat. Nah, tanda-tanda hari kiamat itu ada 2. Yang pertama, tanda-tanda kecil atau tanda-tanda sugro. Yang pertama tanda kecil sugro, yang kedua tanda besar. Tanda kecil itu apa? Nah, tanda kecil adalah tanda-tanda yang sekarang sudah mulai tampak. Tanda-tanda kiamat sudah dekat dan sekarang sudah mulai tampak. Apa saja itu? Ya, yang pertama dicabutnya, maaf ya ini tulisannya, dicabutnya ilmu agama. Bagaimana Allah mencabut ilmu agama? Banyak sekali ulama yang meninggal, kiai yang meninggal dunia. Selanjutnya apa? Ilmu agama sudah tidak dianggap penting. Zaman sekarang orang itu lebih mementingkan ilmu umum, mementingkan ijazah daripada ilmu agama. Selanjutnya tanda-tanda hari kiamat yaitu maksiat merajalela. Banyak sekali terjadi kemaksiatan, pencurian, orang suka minum-minuman keras. Kalau kamu lihat di TV berita, sekarang itu banyak sekali. Nah, selanjutnya tanda-tanda kiamat, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Jadi kalau sekarang ya rasio penduduk Indonesia itu memang sekarang perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ini semua sudah diramalkan oleh
diberitakan oleh Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu, dan ternyata kejadian. Nah, tanda-tanda kiamat selanjutnya adalah banyak sekali orang laki-laki atau pria mirip atau berpakaian atau menyerupai wanita, atau biasa kita menyebutnya bencong ya. Banyak juga wanita yang mirip sekali pria. Mirip itu bisa dikatakan perilakunya juga mirip. Laki-laki perilakunya, pakaiannya, pacaannya mirip dengan wanita. Wanita juga gitu, banyak sekali yang pacaannya, perkataannya, perilakunya mirip dengan pria. Itu tanda-tanda kiamat sudah dekat. Selanjutnya minuman keras, sabu-sabu, narkoba dan lain sebagainya merajalela. Tanda-tanda kiamat lagi, waktu begitu cepat. Sehari seperti sejam, seminggu seperti sehari, sebulan seperti seminggu. Itu juga termasuk tanda-tanda hari kiamat. Karena apa? Karena banyak sekali hiburan. Banyak sekali hiburan hingga waktu berjalan begitu cepat. Kalau zaman dahulu, sebelum ada HP, sebelum ada televisi, waktu begitu lama karena orang pada zaman itu tidak banyak melihat hiburan. Selanjutnya perzinahan merajalela, banyak orang melakukan perbuatan zina. Nah, itu tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil itu menandakan kiamat sudah dekat. Selanjutnya ada lagi tanda-tanda besar ya. Tanda-tanda besar itu menandakan kiamat sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat sekali. Apa itu? Yang pertama, munculnya Dajjal. Apa itu Dajjal? Dajjal itu adalah makhluk Allah yang diramalkan oleh Nabi Muhammad nanti akan muncul di akhir zaman, pembawa fitnah besar terhadap umat manusia. Selanjutnya turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa sekarang diangkat oleh Allah ke langit, dan nanti ketika kiamat sudah sangat dekat, beliau turun untuk membunuh makhluk Allah yang sangat jahat yang namanya Dajjal itu tadi. Yang ketiga kepemimpinan Al-Mahdi. Kalau kiamat sudah sangat dekat, nanti ada seorang pemimpin namanya Imam Al-Mahdi akan memimpin seluruh umat Islam di dunia menjadi satu kesatuan negara. Selanjutnya lagi munculnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu apa? Ya'juj Ma'juj itu adalah makhluk Allah yang keluar dari perut bumi, menghancurkan semua kehidupan yang ada di bumi ini, memakan semua makanan manusia, memakan semua tumbuhan. Itu kalau kiamat sudah sangat dekat. Selanjutnya matahari terbit dari barat. Biasanya matahari kan terbit dari timur. Jika matahari itu terbit dari barat, itu menandakan kiamat sudah sangat dekat. Selanjutnya muncul Dabbatul Ard. Dabbatul Ard itu adalah hewan melata yang muncul ya seperti Ya'juj Ma'juj, menghancurkan semua yang ada di bumi ini. Nah, itu adalah tanda-tanda kiamat. Selanjutnya kiamat itu punya nama-nama lain. Yang pertama, nama-nama hari kiamat Yaumus Sa'ah, yang artinya hari kiamat sudah sangat dekat. Yang kedua, Yaumuddin, hari pembalasan. Karena pada hari kiamat, amal-amal kita yang ada di dunia, dosa-dosa kita kepada sesama manusia, itu akan dibalas pada hari kiamat. Yaumul Akhir, artinya hari akhir. Yaumul Qiyamah, artinya hari kiamat. Yaumul Ba'as, artinya hari kebangkitan.
Karena ketika hari kiamat, semua makhluk Allah yang sudah meninggal, yang sekarang ada di alam kubur, nanti akan dibangkitkan kembali. Yaumul hisab artinya hari perhitungan. Maksudnya yang dihitung amal kita. Jika amal baik kita lebih banyak daripada amal jahat, maka surga menjadi tempat kembalinya. Jika amal jahat kita lebih besar daripada amal baik, maka neraka adalah tempat kembalinya. Yaumul mahsyar artinya hari berkumpul, karena pada hari kiamat seluruh manusia mulai zamannya Nabi Adam sampai ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat, dikumpulkan di dalam satu tempat lapangan yang sangat luas, namanya padang mahsyar. Di padang mahsyar ini berkumpul semua umat manusia, mulai manusia yang pertama kali diciptakan yaitu Nabi Adam, sampai manusia terakhir yang mati pada hari kiamat. Selanjutnya yaumul mizan artinya hari penimbangan amal, karena pada hari kiamat amal baik dan amal buruk semuanya akan ditimbang oleh Allah. Selanjutnya yaumul jaza artinya hari pembalasan, karena pada hari kiamat semua amal manusia akan mendapatkan balasan, baik balasan dari Allah maupun balasan dari manusia. Nah, selanjutnya hari kiamat itu, manusia pada hari kiamat tempat kembalinya hanya dua. Apa itu anak-anak? Tinggal ke surga atau tinggal di neraka. Jadi pilihannya cuma ada dua, di surga atau di neraka. Nah, surga itu jumlahnya ada 8. Yang pertama surga Firdaus, yang kedua surga Aden, ketiga surga Naim, keempat surga Khuldi, kelima surga Ma'wa, keenam Darul Jalal, ketujuh Darul Qoror, kedelapan Darussalam. Nah, kalau di neraka itu juga punya tingkatan dan punya nama-nama. Yang pertama ada neraka Jahanam, yang kedua ada neraka Wail, yang ketiga ada neraka Hutomah, yang keempat ada neraka Sa'ir, yang kelima ada neraka Saqar, yang keenam ada neraka Jahim, dan yang terakhir ada neraka Hawiyah. Di antara neraka tersebut yang paling ringan hukumannya adalah neraka Jahanam. Nah, anak-anak, kalian sudah mengerti kan tentang pembahasan hari kiamat. Mudah-mudahan video ini, dengan melihat video ini, kalian bisa paham, mengerti penjelasan dari Bapak Guru. Sekian ya video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.